Apa itu sparkling? Nama sparkling berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu sparkly artinya berkilau, bercahaya, clean artinya bersih. Jadi, sparkling memiliki makna bersih berkilau, menggambarkan hasil akhir lantai yang tidak hanya bersih tetapi juga tampak cemerlang. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk membuat sparkling. Untuk alatnya ada baskom, gayung, gelas ukur, corong, pengaduk, botol kemasan, dan ember. Bahannya meliputi NP10, opaku, gliserin, dan pewangi. Tahapan proses pertama, menyiapkan bahan dan peralatan pembuatan karbol. Untuk bahannya, yang pertama menyiapkan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, melarutkan opaque dalam air 80-120 ml. Untuk alatnya, yang pertama cuci bersih semua alat yang akan dipakai. Proses yang kedua, aduk, campur semua bahan. Yang pertama, masukkan 80 ml NP ke dalam bak. Yang kedua, tambahkan pewangi. Yang ketiga, masukkan air 2 liter. 4. Tambahkan opaque yang sudah dilarutkan dalam air 80-120 ml. Yang kelima, tambahkan air sampai 4 liter. Proses yang ketiga, pengemasan karbol. Yang pertama, masukkan karbol ke dalam kemasan 1 liter. Yang kedua, beri label. Alatnya yaitu 1 gayung, 2 baskom, 3 pengadu, 4 gelas ukur, 5 corong, 6 timba, 7 botol kemasan. Bahan baku dan standar kualitas. Bahan langsung 1 nonylphenol, kemasan baik dan berupa cairan kental dan tidak kadaluarsa. 2 pewangi, kemasan baik dan berupa cairan juga tidak kadaluarsa. 3 opaku, kemasan baik berupa serbuk bubuk dan tidak kadaluarsa. 4 air, bersih, jenis, tidak berbau, tidak berwarna, dan tersedia setiap saat. Bahan tak langsung, yang pertama air untuk mencuci peralatan. Bersih, jernih, tidak berbau, tersedia setiap saat. Yang selanjutnya yaitu jumlah bahan baku atau siklus produksi. Yang pertama yaitu bahan langsung, ada nonylphenol, jumlah kebutuhannya 500 ml, harga satuannya 29.000, jumlah biayanya 29.000, sumber pasokannya online shop. Yang kedua pewangi, jumlah kebutuhan 300 ml, harga satuan 4.500 per 100 ml, jumlah biaya 13.500, sumber pasokan online shop. Yang ketiga opaku, jumlah kebutuhan 250 gram, harga satuan 16.000, jumlah biaya 16.000, sumber pasokan online shop. Yang keempat air dan label, jumlah label yang dibutuhkan 30 biji, harga satuannya yaitu 11.000, jumlah biayanya 11.000, sumber pasokannya dari toko fotokopi. Subtotal biaya bahan langsungnya yaitu 84.500. Kemudian yang kedua ada bahan tak langsung yaitu air untuk mencuci. Subtotal biayanya Rp0. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan sumber daya produksi, perkiraan nilai beli atau sewa dan nilai penyusutan bangunan atau ruangan tempat usaha. Yang pertama yaitu jenis bangunan atau ruangannya, dapur rumah seluas 15 meter persegi, status miliknya yaitu hak milik, nilai rupiahnya yaitu 2 juta, umur ekonominya yaitu 20 tahun, nilai penyusutan rupiah per tahunnya yaitu 100.000. Untuk totalnya yaitu 2 juta. Dan nilai penyusutannya 100.000 per tahun. Selanjutnya ada luas kebutuhan ruangan. Yang pertama, aktivitas pada tahapan produksi yaitu menyiapkan bahan dan alat untuk pembuatan karbol membutuhkan luas ruangan 15 meter persegi. Untuk melarutkan opaku
membutuhkan ruangan 15 meter persegi untuk mencampur bahan 15 meter persegi, dan untuk mengemas karbol hasil akhirnya yaitu 15 meter persegi. Jadi total kebutuhan ruangan adalah 15 meter persegi. Selanjutnya ada jenis mesin atau peralatan. Di sini peralatannya yaitu baskom dengan jumlah kebutuhan 1 buah, harganya 5.000 per buah. Umur ekonomisnya 5 tahun, jadi nilai penyusutannya adalah 1.000 per tahun. Lalu peralatan yang kedua bak, harga 1 buahnya 5.000. Umur ekonomisnya 5 tahun, jadi nilai penyusutannya 1.000 per tahun. Lalu ada pengaduk 1 buah seharga 5.000. Nilai umur ekonomisnya 5 tahun, jadi nilai penyusutannya 1 tahun. Lalu ada gayung 1 buah seharga 5.000. Umur ekonomis 5 tahun, nilai penyusutan 1.000 per tahun. Ada gelas ukur 1 buah dengan harga 20.000 per unit. Umur ekonomisnya 5 tahun, harga penyusutannya menjadi 4.000 per tahun. Lalu ada corong 1 buah dengan harga 10.000 per unit. Umur ekonomis 5 tahun, nilai penyusutan 2.000 per tahun. Lalu ada kemasan botol dengan 20 buah, harga per unit 750. Jadi nilai harganya 15.000. Umur ekonomis 5 tahun, nilai penyusutannya menjadi 3.000 per tahun. Jadi total dari semua peralatan 65.000 dengan nilai penyusutan 13.000 per tahun. Selanjutnya yaitu fungsi atau tujuan mesin atau peralatan. Yang pertama yaitu ember atau bak. Fungsinya untuk menyimpan semua bahan, sumber pasokannya pasar. Yang kedua gayung, fungsinya mengambil air dan memindahkan hasil, sumber pasokan di pasar. Yang ketiga pengaduk, fungsinya untuk mengaduk bahan, sumber pasokannya di pasar. Yang keempat gelas ukur, sebagai penakar air, sumber pasokannya di pasar. Yang kelima corong, untuk menuang hasil akhir ke botol kemasan, pasokannya di pasar. Yang keenam baskom, fungsinya tempat menyimpan atau mengencerkan opaku, sumber pasokannya di pasar. Yang ketujuh botol kemasan atau hasil, fungsinya untuk menyimpan karbol atau hasil akhirnya, sumber pasokannya yaitu pasar. Tenaga kerja. Secara keseluruhan, semua proses produksi karbol bisa dikerjakan sendirian, tapi jika benar-benar dibutuhkan pekerja tambahan, hanya butuh 1 orang pekerja. Perkiraan jumlah produksi. Jumlah produk diperkirakan 10 pieces pembersih lantai per siklus produksi, tergantung banyaknya pesanan. Harga pembersih lantai dipatok sekitar 10.000. Penganggaran atau biaya produksi total. Total biaya produksi diperkirakan sebesar 84.500 per siklus produksi belum termasuk upah pekerja tambahan jika benar-benar dibutuhkan. Berikut adalah dokumentasi penjualan lewat WA. Terima kasih.